Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minanur Rahman, guru sejarah kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di LPTK FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran. Bagaimana video pembelajaran atau praktek pembelajaran yang akan saya lakukan? Silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang merasa pusing? Enggak enak badan? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, salam sejarah. Belajar sejarah, hidup terarah. Kurang kompak, ulang lagi. Ayo. Salam sejarah. Belajar sejarah, hidup terarah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan khususnya dalam menuntut ilmu serta mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasanya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita nyanyikan sebuah lagu nasional sebagai salah satu wujud cinta kita terhadap tanah air. Hari ini kebetulan pas bulan Agustus, pas bulan kemerdekaan kita. Hari ini coba kita nyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Kita mulai, dikeluarkan suaranya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Baik, silakan bisa duduk kembali. Baik. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Rohayati ya? Rohayati nggak masuk, tadi ngechat saya, mbahnya kapundut, mbahnya meninggal, namanya Mbah Ginah. Mbah Ginah. Kita doakan mbah dari teman kita Rohayati, semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan menganalisis peristiwa hijrahnya Rasulullah di Madinah bersama dengan para sahabat yang lain untuk memahami latar belakang, kemudian alasan dan konsekuensi pentingnya hijrah untuk perkembangan ajaran agama Islam. Kita tahu di Makkah kondisi Islam diterima atau tidak? Tidak diterima. Mulai melakukan dakwah apa kemarin? Pertama, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan berapa tahun? 10 tahun. Apa yang kemudian terjadi? Di Makkah Rasulullah mendapatkan siksaan, Rasulullah mendapatkan embargo, Rasulullah kemudian diboikot, sampai kemudian Rasulullah merencanakan suatu perencanaan yang matang, kemudian meninggalkan kampung halamannya menuju ke Madinah atau ke Yasrib. Baik anak sekalian, tentu kalian juga sama. Ada yang di pondok? 1, 2, 3, 4. Dan bisa dibayangkan, kira-kira sampean sudah lama tinggal di kampung halaman, mulai dari kecil bersama dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga, kemudian harus pergi meninggalkan rumah, pergi meninggalkan kampung halaman untuk menuju ke lebih baik. Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Sedih no betul? Atau biasa saja? Awalnya saya rasa awalnya sedih. Sekalipun nanti ketika sudah masuk, sudah mulai beradaptasi, bersosialisasi sehingga menjadi nyaman di pondok dan sebagainya. Rasulullah pun sama. Ketika Rasulullah meninggalkan Makkah, di Makkah sudah akrab dengan penduduk Makkah, kampung halamannya ada di Makkah, keluarganya banyak yang di Makkah, harus ditinggalkan untuk hijrah. Nah, bagaimana kemudian perasaan Rasulullah? Apa yang kemudian tertanam dalam diri umat Islam ketika Rasulullah dan para sahabat yang lain pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nanti dalam memutuskan sesuatu harus dengan perencanaan yang matang, tidak boleh sembrono. Termasuk ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah juga sudah direncanakan dengan perencanaan yang matang. Ini yang nanti akan kita pelajari. Baik, sebagai asesmen awal, sebagai asesmen diagnostik, tentunya saya rasa kalian berbeda-beda dalam pemahamannya. Ada yang sudah pernah belajar tentang hijrah, ada yang belum pernah belajar tentang hijrah. Maka sejauh mana kalian sudah menguasai materi tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah? Silahkan kalian buka di bagian pembelajaran. Silahkan di kelas digital yang sudah saya share linknya. Klik kelas 10, asesmen awal. Ini kodenya 701-481. Baik, Dewi sementara di posisi teratas, disusul Farahnas di posisi kedua, Beloveva di posisi ketiga, disusul Ahmad Nur Adib di posisi keempat. Baik, Dewi masih unggul di posisi pertama, disusul Umi Kulsum. Sekarang Hansa Nailah menggeser Dewi di posisi pertama. Oke, semuanya sudah selesai. Kita lihat Rina Rodiatun Nisa berada di posisi tertinggi dengan skor 6.900. Nah, ini untuk juara satunya Rina Rodiatun Nisa, 2 Sulistiana dan 3 Beloveva. Baik, bisa kita lihat dari hasil asesmen ini, dari hasil tes ini kita lihat ada yang sudah mahir, ada yang masih perlu bimbingan, sehingga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari asesmen awal ini, dari tes ini. Sehingga Rina Rodiatun Nisa sampai elang di kelompok 1, kemudian Umi Kulsum sampai Dewi di kelompok 2,
Adinda sampai Lisa di kelompok 3 dan Salmah sampai Ananda di kelompok 4. Silahkan bisa nanti bisa gabung. Silahkan bisa ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3 dan sana kelompok 4. Baik. Tugasnya adalah, ini tugas kelompok, ini lembar kerjanya. Kalau yang mau pakai manual silakan bisa pakai kertas ini. Kalau yang mau pakai handphone, langsung ngetik dari handphonenya, gambar dari handphonenya, bisa download di link media pembelajaran yang sudah saya bagikan. Di sana ada berupa Word, Microsoft Word. Silahkan kalau mau edit yang tidak pakai manual. Tapi kalau yang mau pakai manual silahkan pakai kertas. Nanti coba perhatikan instruksinya, ada di LK-nya, ada di lembar kerjanya. Buatlah mind map atau peta konsep beserta dengan deskripsinya tentang materi yang dibahas, yaitu tentang apa tadi? Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kemudian yang kedua, setelah hasil diskusinya selesai, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok yang lain nanti memberikan tanggapan atas presentasi. Baik, silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan eksplorasi materi sudah saya siapkan di media pembelajaran. Di bagian media pembelajaran ada materi berupa buku atau teks seperti kemarin ya. Di kelas 10 ada. Kemudian ada materi yang berupa video juga. Silakan bisa dieksplor. Ini materi yang berupa video. Kelas 10 ada peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Makkah. Nah, ini ada semua nih. Termasuk ada Isra Miraj, kemudian ada kondisi Makkah sebelum datangnya agama Islam, kondisi Madinah sebelum datangnya agama Islam. Silakan bisa dieksplor sebanyak-banyaknya. Coba kita samakan persepsi dulu. Dimulai dari apa? Sebelum proses perpindahan atau sebelum hijrahnya Rasulullah, dimulai dengan peristiwa apa? Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Ini pra hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ini nanti dimasukkan dalam pembahasan ya. Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2. Kemudian proses hijrahnya ini maksudnya nanti latar belakang ya. Latar belakang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kemudian proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Dieksplor dulu materinya, kemudian didiskusikan. Nanti hasil diskusinya dituangkan di dalam LK kelompok lembar kerja. Iya, nggih. Kenapa? Itu diletakkan di konsep. Iya, peta konsep. Lebih mengutamakan umatnya dibandingkan dirinya. Berbeda dengan hijrah ketika di Madinah. Kalau Madinah sudah dipastikan, Madinah itu sudah aman.
Kenapa Madinah aman? Ini ada baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2. Tentang apa ini? Perjanjian atau komitmen orang Madinah untuk melindungi Rasulullah. Artinya sudah ada suaka politik, sudah ada jaminan keselamatan dari penduduk Madinah. Maka sahabat dulu pindah. Rasulullah kapan? Nanti belakangan. Nunggu ketika Allah sudah memberikan perintah untuk hijrah ke Madinah. Baik, silahkan dilanjutkan proses diskusinya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan, ya. Sudah sampai mana? Kelompok 4 G. Masih ingat ketika Rasulullah melakukan dakwah di Makkah, bagaimana respon masyarakat Makkah pada waktu itu? Menerima atau menolak? Menolak. Banyak yang menolak atau banyak yang menerima? Banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Sampai Rasulullah dicaci maki, dibully, kemudian dilempari dengan batu. Banyak para sahabat yang disiksa, diantaranya kita masih ingat siapa? Sahabat yang suaranya merdu, Bilal bin Rabah, yang merupakan budak dari siapa? Majikannya namanya Umayyah. Bilal bin Rabah budaknya Umayyah, yang pada waktu itu mengucapkan kalimat syahadat, menyatakan keislamannya, kemudian disiksa oleh tuannya, ditindih dengan batu, digeret di tengah padang pasir yang begitu panas. Begitu panas. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, apa yang dikatakan oleh Bilal? Apa yang dikatakan Bilal? Ahad. Allah itu satu. Sama sekali tidak menggoyahkan keimanannya, sekalipun disiksa begitu. Tapi Rasulullah kasihan. Ini kalau begini terus dibiarkan, sahabat nanti pasti akan merasa kesakitan, akan merasa menderita. Maka Rasulullah mencoba mencari alternatif untuk dakwah. Kalau di Mekah sudah tidak diterima, harapannya di luar kota Mekah bisa diterima. Itu tentang dakwah pada periode Mekah kemarin. Sekarang kelanjutannya adalah hijrah di Madinah. Silahkan dilanjutkan. Ada kesulitan? Silakan. Kondisi, prosedural, substansi, strategi. Cuma ambil latar belakang. Boleh. Sesuai dengan kreasinya masing-masing. Ini kan, ini judulnya apa? Ini bukan deskripsi. Betul, usah. Deskripsinya kan di sini nanti. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Latar belakang, proses dan strategi masuk boleh, dalam proses boleh. Strategi apa itu? Strategi hijrahnya. Strategi hijrahnya boleh masuk di proses. Hah?
Yang di Madinah belum, itu nanti di pembahasan yang akan datang. Oke, pembahasan yang akan datang. Ini kita fokus pada satu latar belakang dulu. Latar belakang proses. Oh ya, masih kurang satu. Apa tadi? Latar belakang, proses, terus apa kira-kira? Sahabat yang Apalagi kira-kira? enggak lah. Apalagi? Dam. Hijrah itu kan sebuah keputusan yang diambil oleh Rasulullah. Oke, tentunya keputusan itu punya dampak atau signifikansi. Pentingnya hijrah untuk umat Islam itu seperti apa? Sudah? Coba saya cek dulu. Ini ditulis dulu lah. Fasenya berarti fase E ya. Oke, untuk fase ditulis fase E. Fase E. Jadi dalam kurikulum merdeka itu, dalam kurikulum merdeka itu untuk madrasah aliyah fase E dan fase F. Fase E itu kelas 10, fase F itu kelas 11 dan 12. Ditulis. Coba saja. Fitratun Nuria Hansa Sevilia Adinda Lisa Nur Rohmah. Ayo lanjutkan. Terus belakang. Baik, sisaan. Baiat dari kaum Ansor. Baiat itu isinya apa? Perjanjian 1 dan 2. 1 terjadi pada tahun ke berapa? 12 kenabian. Kemudian yang kedua tahun 13 kenabian. Setelah itu Rasulullah baru pindah. 13 kenabian. Tokoh yang berperan. Oke, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah, betul. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah. Abdullah bin Abu Bakar mendatangi Gua Sur. Oke, Asma binti Abu Bakar mengantar makanan. Oke, baik. Amar bin Fuhairah membawa. Oke, strategi ini nanti aja strategi, tapi tidak apa-apa, sudah. Yang penting dampak dulu sini. Dampak harusnya sini. Ini baru nanti pelajaran berikutnya. Dampaknya apa? Secara umum saja. Setelah Rasulullah pindah, apa yang kemudian terjadi? Berarti strateginya nggak usah. Strateginya enggak usah. Langsung dampak tulis. Singkat saja, enggak usah terlalu banyak. Ayo 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, setelah itu nanti difoto. Silakan upload di bagian tugas, nggih. Di bagian tugas. Kemudian kelas 10 Jadi perwakilan jadi presentasi. yang upload tugas, gambar folder, upload tugas seperti biasanya. Dikirim situ. Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sudah ngirim tugas di link pembelajaran. Sekarang masing-masing kelompok disiapkan untuk satu orang mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan atau komentar atau tambahan terkait dengan materi yang sudah dipresentasikan. Baik, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan berdiri di tempat, menghadap ke kelompok yang lainnya. Yang lainnya diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sesuai dengan peta konsep kami, di sini kami akan membahas 3 hal pokok mengenai hijrah Rasulullah ke Madinah. 3 hal pokok itu merupakan 1. Latar belakang. Latar belakang hijrah Rasulullah ke Madinah yaitu 1. Siksaan dan gangguan kafir Quraisy terhadap umat Islam. 2. Serangan dan gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah. 3. Kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah SAW. 4. Adanya baiat dari kaum Ansor.
Untuk tokoh yang berperan dalam hijrah Rasulullah ke Madinah yaitu 1. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW ketika tidur saat dikepung kaum Quraisy saat hendak hijrah. 2. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah saat hijrah ke Madinah. 3. Abdullah bin Abu Bakar setiap malam mendatangi Gua Sur untuk memberitahu rencana orang Quraisy. 4. Asma binti Abu Bakar mengantar makanan kepada Rasulullah SAW. Dan 5. Amr bin Fuhairah membawa domba ke Gua Sur agar Rasulullah dan Abu Bakar bisa meminum susu domba tersebut. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu merupakan dampak hijrah Rasulullah ke Madinah. Dampaknya berupa 1. Umat Islam terjamin keamanannya. Dengan terjaminnya keamanan tersebut, Rasulullah bisa menyebarluaskan agama Islam. 2. Bersatunya kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3. Tidak diancam dan disiksa oleh kaum Quraisy. 4. Banyak orang yang di Madinah masuk Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, silakan dari kelompok yang lain barangkali ada pertanyaan. Cukup? Cukup jelas nggih? Baik, aplaus untuk kelompok 1. Yes. Baik, silakan duduk. Baik, sekarang giliran kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sesuai dengan yang telah kami kerjakan. 1. Hijrah. Peta konsepnya hijrah Kanjeng Nabi Rasulullah ke Madinah. Nanti aja tak tarikkan ya. Latar belakangnya yaitu tekanan dan ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah diminta untuk berkenan pindah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala ancaman. Kemudian Rasulullah menyetujui baiat Aqabah kedua. Setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui baiat Aqabah pertama. Proses hijrah yaitu Rasulullah berkunjung ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu telah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah. 3 malam Rasulullah dan Abu Bakar menginap di dalam gua karena Rasulullah ketahuan oleh kafir Quraisy akan hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah tiba di Kubah dan membangun Masjid Kubah. Beliau disambut setelah Rasulullah tiba di Madinah, beliau disambut sangat meriah oleh penduduk Madinah. Dampak Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu Rasulullah dan umatnya lebih aman. Umat Islam semakin banyak, Madinah lebih damai dan tentram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Silakan dari kelompok yang lain. Ada yang ingin disampaikan? Barangkali menambahkan? Memberikan komentar? Cukup? Cukup, baik. Giliran kelompok 3 sekarang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses terjadinya hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Pertama, kami tentang hijrah. Kami membagi ke dalam 3 konsep. Pertama, latar belakang. Latar belakang dibagi lagi menjadi 2 konsep, yaitu pertama baiat Aqabah pertama dan kedua. Terus alasan Rasulullah hijrah ke Madinah. Terus proses hijrah Rasulullah ke Madinah dan dampak. Latar belakang kami, menurut kami latar belakang yaitu meliputi perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi, Nabi menemui rombongan haji dari Yatsrib. Rombongan tersebut berjumlah 12 orang. Kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya. Dakwah tersebut diterima dengan baik oleh rombongan haji, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan mereka meminta Nabi untuk hijrah di kota Madinah. Terus alasan yang lain kenapa Nabi hijrah ke kota Madinah adalah Yatsrib adalah tempat yang paling dekat dan penduduk Yatsrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan, budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan
selain karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Proses Nabi hijrah ke Madinah. Pertama, Nabi hijrah ke Madinah diawali dengan terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Kemudian beliau memutuskan untuk pergi ke Gua Sur. Nah, ketika ingin pergi ke Gua Sur, Nabi menyuruh keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Nabi di Rajam, karena orang kafir Nabi mengetahui bahwa orang kafir akan mengepung Nabi. Dan dampak yang terjadi dari proses terjadinya hijrahnya Rasulullah ke Madinah yaitu agama Islam semakin tersebar, bersatunya kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan banyak orang di Madinah masuk Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau ada penambahan dari teman-teman? Silakan. Dari kelompok 1, 2, dan 4. Cukup? Baik, kalau cukup silakan duduk kembali. Aplaus untuk kelompok 3. Baik, silakan berikutnya kelompok 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari peta konsep kami. Sesuai dengan peta konsep yang sudah didiskusikan, terdapat 3 konsep pada bab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yaitu pertama, kita akan membahas latar belakang. Latar belakang hijrah ke Madinah didasari oleh tekanan dan ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Pada saat rombongan haji itu tiba di kota Makkah, lalu Nabi Muhammad SAW menemui dan menyampaikan dakwah pada rombongan itu, dan terjadilah sebuah perjanjian Aqabah. Yang kedua, kita akan membahas proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Proses yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah ke Madinah. 2. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidurnya. 3. Tiba di Madinah. Yang ketiga, dampak terjadinya hijrah ke Madinah. Terjadi perubahan sosial, masyarakat telah berkembang menjadi sebuah kesatuan umat Islam yang lebih besar dari sebelumnya. Islam tidak ada diskriminasi warga Nabi Madinah, kedudukannya dalam pemerintahan Madinah setara legalister. Sekian dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari kelompok yang lain barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Angkat tangan. Oke. Baik. Iya, silakan. Oke. Iya, ada yang ditanyakan dari kelompok berapa? 2. Dari kelompok 2. Ayo. Siapa rombongan jamaah haji yang meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah? Siapa rombongan jamaah haji yang meminta Rasulullah ke Madinah? Ayo, silakan jawab. Dari suku apa? Aus dan suku Khazraj yang ada di Madinah. Untuk rombongan yang pertama berjumlah berapa? 12 orang. Pada bayat Aqabah yang kedua jumlah 73 orang. Di antara 73 orang itu ada 2 orang perempuan, namanya Asma dan Nasibah. Asma dan Nasibah. Itu yang terjadi pada bayat Aqabah kedua. Jadi dari suku Aus dan suku Khazraj yang meminta Rasulullah datang ke Madinah. Baik, saya rasa cukup, nggih. Silakan bisa duduk kembali. Nggih. Baik,
terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama tentang latar belakang. Apa? Kenapa Rasulullah pindah ke Makkah, ke Madinah? Satu. Oke, karena menghindari penyiksaan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, di samping itu Rasulullah juga mendapatkan undangan dari penduduk Madinah dalam peristiwa apa? Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2, di mana rombongan itu mengajak Rasulullah untuk datang ke Madinah. Tujuan utamanya untuk apa mereka mengundang? Untuk mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj yang sudah lama bermusuhan atau bertikai. Itu latar belakangnya. Prosesnya tadi sudah dijelaskan masing-masing. Kemudian dampaknya, kira-kira dampak yang dihasilkan dari peristiwa hijrah ini. Satu, agama Islam semakin cepat berkembang di Madinah. Yang kedua, bersatunya apa? Suku Aus dan suku Khazraj. Bersatunya antara kaum Muhajirin dan Ansor yang semakin menjadikan umat Islam solid, menjadikan umat Islam kuat karena ukhuwah Islamiyah. Baik, itu pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Madinah. Ada membangun masjid dan lain sebagainya. Silakan nanti dipelajari kembali. Tetap semangat untuk belajar sebagai evaluasi untuk diri saya, sebagai evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan tes formatif yang ada di link pembelajaran yang sudah saya sediakan. Nanti itu akan saya gunakan untuk bahan evaluasi pembelajaran, biar pembelajarannya nanti bisa lebih baik. Di bagian pendaftar, di bagian pembelajaran, kemudian di bagian asesmen pembelajaran, kemudian bagian asesmen itu ada kelas 10 ya, kelas 10 asesmen formatif 3. Oke, di situ ada soal yang bisa kalian kerjakan. Sekali lagi, soal itu untuk mengukur sejauh mana kalian sudah bisa menerima pembelajaran sehingga menjadi evaluasi buat saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, silakan nanti dikerjakan. Setelah itu nanti akan saya rekap di luar pembelajaran. Baik anak sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejarah. Belajar sejarah. Kurang kompak. Salam sejarah. Belajar sejarah, hidup terarah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.